A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kaffa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manual bagi kehidupan manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka ulama mengatakan di antara ibadah yang sangat dianjurkan kita perbanyak di bulan yang mulia ini adalah membaca Al-Quran. Terutama sekali apabila kita bisa membawakan Al-Quran dalam solat-solat malam kita, pada solat tarawih ataupun pada solat tahajud yang kita lakukan pada malam bulan yang mulia ini. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau juga menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan pada bulan di mana beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bermudarosah dengan Jibril alaihissalam itu 2 kali khatam. Artinya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakmurkan bulan yang mulia ini dengan menghatamkan Al-Quran. Tradisi ini diikuti, diteladani oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang khatam sepanjang 30 hari, ada yang khatamnya setiap 10 hari sekali. Bahkan dikatakan Utsman ibn Affan itu pernah menghatamkan 1 kali khatam dalam 1 rakaat sholat witir. Ini tentu luar biasa. Utsman adalah di antara sahabat Nabi yang tentu menjadi teladan kepada kita betapa hebatnya beliau melakukan tilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Bahkan dikatakan Utsman bin Affan itu sepanjang kehidupannya telah merusak atau telah menjadikan Qurannya itu rusak 2 kali. 2 mushaf rusak dalam kehidupannya karena seringnya dibaca, seringnya ditelaah, dan seringnya ditadaburi. Apakah kita sepanjang membaca Al-Quran sudah pernah ada yang merusak ataupun yang membuat Quran itu rusak karena banyaknya bacaan-bacaan kita? Kalau belum, maka boleh jadi ini menjadi momentum terbaik kita untuk introspeksi, sudah seberapa banyakkah kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan kalamullah, yaitu dengan Al-Quran. Bahkan tradisi para sahabat ini juga diikuti oleh kalangan ulama tabi'in. Di antaranya Al-Aswad bin Yazid. Dikatakan beliau ini khatamnya ya itu setiap 2 malam. Ya. Bahkan juga ada Qatadah yang khatamnya setiap malam. Bahkan dari Robi bin Sulaiman menceritakan bahwa guru beliau, siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itu khatam 60 kali di sepanjang bulan Ramadan. Khatmatan fin nahar wa khatmatan fil lail. 1 kali khatam di siang hari dan 1 kali khatam di malam hari. Ini menunjukkan memang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalangan tabiin, atba'ut tabi'it tabi'in, itu berupaya bersungguh-sungguh untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tentu kita juga harus berupaya bagaimana agar kita bisa betah berlama-lama dengan Al-Quran. Tentunya dengan memahami fadilat dan keutamaan dari apa yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Dan 1 pahala kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan kata baginda Rasul, la aqul alif lam mimun harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mim 1 huruf.
Artinya, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dengan membaca alif lam mim saja insya Allah kita telah mendapatkan 30 pahala kebaikan, terlebih kita baca di bulan yang mulia ini, di mana yang sunnah itu ibadahnya dinaikkan level pahalanya menjadi ibadah yang wajib, sementara ibadah yang wajib itu dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, kita tidak ingin melewatkan sedikit pun waktu kita, melainkan dapat kita alokasikan untuk menelaah, membaca, mentadaburi, dan memahami isi Al-Quran. Oleh sebab itu disebutkan bahwa mengapa salaful ummah itu betah bersama Quran, karena hammuhum al-baqa ma'al Quran. Karena mereka tatkala membaca Quran itu niatnya untuk berlama-lama, untuk berbetah-betah dengan Al-Quran. Mereka memotivasi diri mereka dengan sebanyak mungkin membaca, memahami hadis-hadis Rasul yang berisi motivasi membaca Al-Quran, serta membaca sirah salaful ummah agar mereka terdorong, termotivasi pula untuk membacanya. Nah, mungkin kondisi kita pada hari ini seperti yang diungkapkan sebagian para ulama adalah hammuna akhiruhu. Sementara kalau kita membaca Quran, setiap kali kita memulainya, maka kita sudah berpikir kapan akan mengakhiri waktu bersama Quran. Hammuna akhiruhu. Kita langsung berpikir kira-kira berapa lamakah kita akan menghatamkan mushaf ini. Kita tidak ada hasrat, tidak ada keinginan dalam jiwa kita untuk bisa berbetah-betah, untuk bisa berlama-lama bersama Al-Quran. Para sahabat, hammuhum al-baqa ma'al Quran. Keinginan para sahabat adalah berlama-lama dengan Quran. Sementara kita, hammuna akhiruhu. Kita ketika membaca Quran, ketika membuka mushaf, maka kita langsung membayangkan berapa lembar mushaf Al-Quran yang akan kita baca. Berapa lama kita akan habiskan waktu. Dan ketika sudah membaca, kita terus berpikir kita ingin segera mengakhiri bacaan itu, karena boleh jadi selama ini yang kita tetapkan hanyalah target kuantitas saja tanpa menekankan aspek kualitas. Maka semoga momentum Ramadan tahun ini insya Allah menjadi yang terbaik, maka kita perbaiki kualitas bacaan kita dengan niat berbetah-betah dan berlama-lama dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.